Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih yang jawab salam saya. Saya doakan mudah-mudahan cepat masuk surga. Amin. Yang lagi makan, lagi merokok, nggak jawab salam, saya doa masuk surga tapi lama. Yuk, biar sama-sama kita surganya bareng sama-sama. Yuk, semangat ya. Kalau lebah tak lagi menyengat, takkan dapat madu yang asli. Kalau salam pun tak semangat, terpaksa kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan anak saya dulu. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Hamdan syukranillah ala ni'ami alaina. Nikmatul hayah, nikmatul iman, nikmatul Islam. Nasyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Kok gak kedengaran selawat? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ya begitulah. Man shalla alayya wahidan faradallahu alaihi asratan. Barang siapa yang bersalat kepadaku satu kali, maka Allah akan sampaikan, balaskan salawat itu 10 kali. Alhamdulillah. Yang saya hormati tentunya pemuka agama, al-asatid wal asatizah alladzi yahduru fi hadzal makan fi hadzal ma'had, al-habib al-mustafa. Salam takzim, salam hormat saya kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, muspida, mungkin diundang muspika, mungkin Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kadus. Izin Pak ya, saya sampaikan satu hadis Rasulullah SAW. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini adalah pemimpin. Apalagi yang namanya pemimpin daerah. Sebelah kaki berada di neraka, sebelah lagi ada di surga. Benar memimpin negara, maka surga balasannya. Salah memimpin negara, nerakalah balasannya. Ya, ini kerja pemerintah bersama masyarakat. Mohon ke depan, mohon dukungan. Para pemimpin daerah akan diminta pertanggungjawabannya. Sudah sampai mana kepedulian Anda untuk agama Allah ini? Mari kepada Bapak orang tua kami, pemuka agama, pemuka masyarakat, yuk kita bergandeng tangan, yuk bersama-sama membangun gelanggang ini, desa Hadundung ini. Bapak Ibu, kalau saya ingat Hadundung itu kalau bahasa Indonesia nggak salah Kedundung ya, Kedundung ya, Hadundung ya kan. Tolong Bapak Ibu, saya tidak ingin desa kita ini seperti Kedundung. Tahu Kedundung? Luarnya licin, dalamnya serabut. Tapi saya pernah dengar desa Gelanggang ini pernah banyak pohon rambutan, betul? Betul? Oke. Tapi saya mana rambutannya? Udah dimakan kerek katanya. Habis makan kerek, betul? Rambutan berbalik dengan Hadundung. Kalau rambutan luarnya berbulu, bergerigi, menakutkan, tapi dalamnya manis luar biasa. Sedangkan Kedundung luarnya bersih, dalamnya berserabut. Saya tidak ingin seperti Kedundung, tampilan luarnya bagus tapi dalamnya menggurasa.
Saya pengen kembalikan kampung ini seperti rambutan. Walaupun di luarnya banyak masalah, tapi dalamnya manis, semanis rambutan pinjai. Amin. Tepuk tangan dulu untuk kampung kita ini. Amin. Makanya saya datang kampung ini, salah satunya adalah ingin mewujudkan cita-cita saya untuk bersama anak-anak kampung kita ini. Sudah beberapa daerah yang saya singgah, daerah Jakarta Selatan dan Bogor, membuka beberapa pesantren. Ya, sama seperti ini, tahfiz Quran ada, sekolah agama ada. Dan hari ini saya ingin buktikan, saya juga pengen buka di kampung kita ini. Saya ingin dari kampung kita ini akan keluar ikon terbaik, bukan hanya tingkat nasional, tapi tingkat internasional. Itu cita-cita saya. Amin. Takbir. Kurang semangat nih kayaknya. Iya. Kenapa? Potensi yang luar biasa. Lihat ini, lahan yang terbentang ini. Nikmat Allah yang mana lagi yang mau kita dustakan? Tanah yang bagus, bersih. Ya Allah, berdiri sebuah pesantren yang kita idam-idamkan. Saya dari Jakarta jauh di pusat kota, turun ke kampung untuk mencari mutiara di kampung kita ini, mengeluarkan mutiara di kampung kita ini. Lah Bapak, Ibu yang sudah di sini, mari saya minta perannya. Jangan saya yang jauh yang datang. Bapak Ibu yang di sini, mari sama-sama kita bersatu. Mari sama-sama kita berazam mengembangkan tanah yang kita cintai ini, mengorbitkan kampung yang idaman ini. Akan lahir sebuah pesantren, satu pesantren terkenal satu abad yang lalu. Namanya, ingat di Purba pesantren apa? Pesantren apa di Purba? Mustofawiyah. Namanya pun diambil hampir sama, tahfiz Al-Quran Habib Mustafa. Saya ingin dan bercita-cita tidak hanya Mustofawiyah yang bersinar sampai hari ini, tapi insya Allah tahfiz Al-Quran Habib Mustafa ini harus bisa lebih bersinar lagi dari Mustofawiyah yang sudah berdiri lebih satu abad. Amin ya Rabbal. Saya punya harapan dan cita-cita dari pesantren kita ini ada ikon di Indonesia, menjadikan pesantren modern, tahfiz, agamis, religius, ya, cerdas, berakhlakul karimah, menyiapkan fasilitas terbaik dengan kolam renang tingkat nasional, olahraga memanah tingkat nasional, dan olahraga berkuda tingkat nasional. Percayalah, anak mana yang gak akan masuk kemari ketika kita siapkan fasilitas yang luar biasa? Anak mana yang tidak ingin sekolah di tempat kita ini? Itulah cita-cita yang harus kita bangun, mengeluarkan anak-anak kita ini, potensi anak-anak kita ini, agar menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Insya Allah itu harapan saya, dan saya harapkan kepada Bapak Ibu agar bersama-sama kita wujudkan mimpi-mimpi saya ini. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya adik-adik remaja kami, ya, terima kasih sudah sama-sama hadir di sini. Ya, ingat, the life never flat. Hidup ini nggak pernah rata. Berjuanglah kalian. Ustadz sudah ada di kampung ini, yuk sama-sama. Saya pengen anak remaja bangkit lagi di kampung ini. Insya Allah, siap? Insya Allah, pemuda dan pemudi, kata Soekarno, berikan saya 10 pemuda terbaik, akan saya goncang Indonesia. Saya minta hanya 30 anak remaja hadundung
untuk sama-sama menggoncang Kota Pinang. Siap? Harus dong ya. Ibu-ibu semangat. Mulai Sabtu subuh saya buka pengajian di musola. Hadir. Ya, nggak perlu lagi ngundang dari Jakarta jauh-jauh. Ustadznya hadir di sini. Nggak perlu timba sekarang nyari sumur. Sumurnya datang sendiri. Kurang apa lagi? Ya, saya tidak pernah minta bayaran. Ya, kalau hitung bayaran, Bu, waduh, wani piro ini? Wani piro? Saya kemari tidak minta bayaran. Saya kemari ingin mengeluarkan potensi kampung ini yang menjadi amal jariah saya nanti, mendoakan saya nanti. Dan kalau qadar Allah saya mati di kampung ini, saya siap mati di kampung ini. Allahu Akbar. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah tumpah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi junjungan kita, nabi yang kita cintai. Anak-anakku, kuis pertama dari Ustaz. Tolong sebutkan 25 nabi. Sebutkan 25 nabi yang wajib kita imani. Ada hadiah untuk kamu. Ya, yang pertama, koci-koci dulu. Ya, 10.000 dulu. Ada siapa? Kamu enggak? Anak TK, yang TK dulu. Nama 25 nabi. Yuk. Yo wayo, jangan malu-malu. Ayo wayo, sebutkan nama nabimu. Yuk. Yo wayo, cepat. Namanya? Muhammad Rehan Sinurat. Panggilan dia Rehan. Ada bapaknya sini, nak mana? Mana bapaknya? Innal rojiun. Hah? Mana dia? Mamanya ada? Bapaknya ada? Enggak. Bapak kemana? Innalillah. Enggak. Kemana bapak? Pergi. Oh, tak datang. Kupikir juga meninggal bapaknya. Anak yatim kong kan? Oh, tak datang. Mana Pak? Tidur nak TV. Ayo kemana? Hah? Main reket. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah. Anakmu. Ya Allah. Dah. Sebutkan nama 25 nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Yukil, Suhaib, Musa, Harun. Ulang. Cep. Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli. Ulang. Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli. Daud, Sulaiman, Yasin, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Yang terakhir ia adalah Muhammad al-Mustafa. Tepuk tangan dulu berehat. Tangan kanan. La ilaha illallah. Salam dulu Bang Jayo. Udah dong. Iya, 10.000 ya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu paling mudah menghafal pakai nyanyian, ya. Jadi tidak apa-apa. Dengan agama hidup kita terarah, Bu. Halo. Kenapa? Hah? Oh, langsung beli jajan dia. Tidak apa-apa mengapa, biarlah. Ulang. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup jadi terarah, dengan seni hidup jadi indah. Makanya pesantren kita nanti itu nggak menutup dengan seni kasidah kita. Saya bisa menjadi wakil nasid nasional itu dari nasid, Pak. Ya, jadi agama ini indah. Kita nggak menutup yang namanya seni kasidah, tapi terarah. Oke, baru satu ya nak ya, Jangan tidur ya. Ada lagi 1.999 lagi tuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bicara hijrah. Walaupun sudah tanggal 21 Hijrah bulan Muharram, tidak masalah. Tapi intinya adalah
ketika Allah mengatakan bahwa alladzina amanu wa hajaru wa jahadu ulaika yarjuna rahmatullah innallaha ghafurur rahim, yang artinya bahwa kalau orang-orang yang hijrah itu, siapa itu orang hijrah? Orang yang memindahkan segala pikiran, perbuatan, sifat dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang buruk menjadi buruk, atau berpindah dari sebuah tempat yang tidak baik ke tempat yang lebih baik. Itu orang yang hijrah namanya. Dan mereka beriman, mereka berjihad bersungguh-sungguh. Hijrah adalah salah satu bentuk jihad yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika di sebuah tempat tidak kondusif, ketika di sebuah keadaan tidak lagi baik-baik saja, maka kita disunahkan hijrah. Kalau saya, bukan Jakarta nggak baik, baik. Kenapa saya hijrah? Karena di Jakarta sudah banyak orang-orang yang bersama-sama membuka pikiran dan cakrawalanya untuk maju ke depan. Sementara kampung kita ini, ya maaf Bapak dan Ibu, kita masih seperti kodok dalam tempurung. Maaf kalau saya salah. Kita belum bisa menerima perubahan perbedaan yang di luar, betul? Makanya hari ini saya hijrah ke kampung kita ini untuk membuka wawasan kita. Begini loh yang di sana, begini loh yang di sana. Ya. Ketika kita hadir di kampung ini, kita lakukan perbaikan-perbaikan. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin. Kalau kemarin 1445 Hijrah dia belum mau ngaji, tahun ini dia ngaji, berarti itu perubahan atau hijrah yang baik. Alhamdulillah. Tahun kemarin dia belum mau tutup aurat, tahun ini dia sudah pakai jilbab, berarti alhamdulillah. Oke. Kalau tahun semalam mungkin jilbabnya jilbab apa namanya kalau salah, jilbab pocong saya bilang, jilbab pocong. Ibu mau tahu jilbab pocong? Awak ngeliatnya pun pening, belum make. Tinggal melompat ini. Iya kan? Nah, itu namanya jilbab pocong. Tapi sekarang udah jilbab syar'i. Itu namanya hijrah. Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz jilbab yang syar'i? Bapak dan Ibu tolong periksakan, perhatikan. Yudnina min jalabihinna. Jangan dipoto ya. Viral nanti. Ini jilbab syar'i, menutupi bentuk tubuhnya. Ada berbusana tapi telanjang. Ya, ketika memakai baju tapi kelihatan lekuk tubuhnya. Kalau saya bilang macam kue lopat. Ya. Kalau dia hijrah, itulah orang terbaik. Tahun semalam dia masih mau riba, pinjol, pinjam
online. Tahun ini dia berubah, berhenti pinjol. Itu hijrah yang baik. Inilah yang kita lakukan di sini. Sedangkan mangkana imsalan min amsihi, mereka yang sama saja kemarin hari ini sama saja tidak ada perubahan. Merekalah orang-orang yang merugi. Tapi yang paling parah, mangkana yaumuhu syarrar min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa hari ini lebih buruk dari kemarin, dialah orang-orang yang terkutuk dan terlaknat. Tahun semalam masih mau pakai jilbab, tahun ini nggak pakai lagi. Tahun kemarin masih mau ke masjid, tahun ini nggak mau lagi. Inilah momentum hijrah yang kita lakukan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Halo boy, anak aku kuis lagi mau? Oke, ntar Pak ya. Kok tak begini anak-anak ini tidurin nanti. Sebutkan 12 nama bulan-bulan Hijriah. 12 bulan Hijriah. Ya, anak sanawiyah. Ya, anak sanawiyah. Ke depan, SMP, ke depan. What is your name? Naufal Zaki Hoy. My name is Naufal Zaki Hoy. What is your father's name? Nafrizal Harahap. Siapa nama ayahmu? Nafrizal Harahap. Mantap, very good, the good boy. Do you have girlfriend? Do you have girlfriend? Sahabat teman. Apa? Apa tuh? Do you have girlfriend? Apa artinya itu? Udah ada cewek kau? Hah? I don't have. Iya. Mau? Enggak. Oh, belum. Tidak mau ya. Kalau nak sebutkan 12 bulan-bulan Muharram, bulan-bulan Hijriah. Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tepuk tangan untuk kita dulu. Oke, iya. Begitu, tak mengantuk. Masuk, duduk. Nah, yang mengantuk rugi. Masih ada lagi deh, 1.980 lagi. Sampai subuh kurang ini. Tahan sampai subuh? Enggak. Kalau keyboard bongkar tahan kamu? Tahan. Iya, apalagi keyboard yang apa itu? Kuntilanak itu. Sampai besok tak pulang-pulang ini. Iya kan? Udah. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Berbicara hijrah, ada 3 dasar yang harus kita lakukan. Tolong dicatat. Pertama, islahul ibadah. Perbaikan ibadah kita. Jangan biarkan ibadah kita sama seperti tahun-tahun kemarin. Contoh, kalau tahun kemarin Bapak hanya sholat wajib, sholat rawatibnya belum dilaksanakan, itu rugi. Kalau tahun kemarin impaknya 1.000, tahun ini 500, celaka. Kita harus perbaikan ibadah. Pertama, perbaiki dulu sholat kita, wudhu kita, ya. Semua segi hablum minallah, mari kita perbaiki. Apakah sudah benar wudhu kita? Apakah sudah benar sholat kita? Itu Pak ya. Dan juga perbaiki ibadah hablum minannas kita. Yang kedua, islahul fikriyah, perbaikan pemikiran. Jangan ada lagi Victor. Apa Victor Pak? Kotor. Pikiran
kotor. Tolong buang jauh-jauh hasad, dengki, iri, ya, pikiran kita. Timbulkan energi positif dalam diri kita. Hidup kita yang gak lama ini, berapa lama lah kak? Al-umri ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku hanya 60-70. Pak, angkat tangan Pak 70. Mana Pak 70? Pak Ketua MI berapa tahun Pak Ketua MI? Hah? Pas 70? Pas ya? Mbak, hati-hati Pak, bulan muka habis. Ya Ustaz, kita yang tua-tua ini ya kadang-kadang begitu. Ya kadang-kadang kita belakangan, orang tua duluan. Ya kadang-kadang dulu kita belakangan, kan begitulah. Jadi siap-siap lah. Artinya apa? Sisa umur kita ini yang tunggu antri, yang masuk ke liang kubur, sembari bercermin, lihat pipi kita yang sudah mulai kendur. Ini foto saya 10 tahun yang lalu. Ya, 10 tahun yang lalu foto beli baju baru lebaran. Ketika saya bandingkan 10 tahun dengan sekarang, sudah kelihatan pipi yang togang sudah mulai kendur. Mata saya yang terang sudah mulai kabur. Cuma uban lah agak belum bertabur. Gigi pun udah ada 1-2 yang gugur. Makan pun kadang-kadang minta makan bubur. Artinya siap-siap masuk liang kubur. Jadi kalau sudah tahu begini, apa yang mau diperjuangkan? Apa yang mau dipertahankan? Ya, kalau sudah sampai 60 tahun, usah lagi nambah mikir berapa hektar lagi saya nak kita beli, motor mana lagi nak kita ganti, bini mana lagi nak kita cari. Dah, sudahlah yang sudah itu. Ketika sudah umur 40 tahun tidak mau berubah, jangan harap air hidupnya bisa husnul khotimah. Pak, izin lapor informasi, di Jakarta tugas saya itu sebagai pemandi jenazah rumah sakit bersama istri saya yang tercinta, mantan pacar saya. Ya, kemuka kemarin, kemuka. Kemuka, nak kenalan orang nih Bang Jaya. Ayo, jangan malu. Ayo, tepuk tangan ini. Inilah dia Baya dah. Satu-satunya, tak ada yang lain. Naik. Elo. Ayo. Paten. Ya, ini Boru Sinaga. Ya, kemana? Oh iya, naga udah jinak. Kalau dulu, Sinaga udah jinak. Kami berdua tugas di rumah sakit sebagai pemandi jenazah yang bersertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia di Jakarta. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar tentang cara bagaimana memandikan jenazah secara syariat yang benar, datang ke rumah atau kita buat pelatihannya. Ya. Kemudian istri saya ini, ya, dan saya juga punya anak. Ya, baru 5, nggak tahu tak nambah, nggak tahu lah saya. Ya, mana tahu Rajuki kan tak tahu Pak gimana kan Pak. 5. Yang nomor 1 mengajar di Jakarta. Yang nomor 2 sudah menikah di Jakarta.
Nomor 3 sudah kerja di Jakarta, sudah mengajar guru tahfiz di Jakarta. Yang nomor 5 saya bawa kemari, juga hafiz 30 juz untuk mengajar anak-anak kita ini. Jadi saya bertanya kepada dia, Pak, Ibu kalau manggil istrinya apa panggilannya, Bu? Beb. Beb. Ayang Beb. Ya. Yang apa Ying kan? Yang pasangannya Ying ya kan? Enggak. Saya manggilnya Mas Itoh. Nah, namanya kalau KTP-nya Mas Itan Permata. Mahal kali namanya. Saya ganti Mas Itoh, ya kan? Mas Itoh, saya bilang, yuk kita pulang yuk ke kampung. Hah? Kampung mana, Bang? Terus kampungnya di Labuan Pinang. Baru dari belakang dia, yes. Dia gembira, Bu. Saya baru nanya, tapi dia di belakang, yes. Mogah dia, Bu. Apa katanya? Lah doaku selama ini. Itulah doaku ini. Aku pengen pulang ke kampung dekat dengan ayah emak. Karena di Jakarta agak sulit hubungan. Kemarin orang tua saya meninggal, Bu. Asar meninggal emak saya Tanjung Balai. Saya naik pesawat malam subuh baru sampai ke Tanjung Balai. Padahal naik pesawat saya itu. Lama jumpanya. Jadi kalau kita di sini katanya lebih dekat. Alhamdulillah ternyata pulang ke kampung ini doa beliau. Tepuk tangan dulu. Ya, demi Allah, Bu, saya tidak ada niat mau pulang kampung. Nah, betul tidak? Betul. Ini, Bu, ini saksinya, Bu. Demi Allah, saya tidak ada niat untuk pulang ke kampung. Kenapa? Di Jakarta saya sudah menjadi tim jaringan nasional Anies Rashid Baswedan. Di Jakarta saya sudah mengisi 4 BUMN Jakarta. Jakarta saya sudah mengisi kantor apa itu? Narkoba apa namanya? BNN. Selama 10 tahun di Jakarta. Mengisi kantor Bank Indonesia di Jakarta. Rasanya nggak mau saya pulang kampung. Kalau tidak karena bidadari yang satu ini, ternyata doanya Allah ijabah, makanya saya sampai ke kampung kita ini. Sekali lagi tepuk tangan, mudah-mudahan berkah kita. Ya, udah kembali dulu. Terakhir Bapak dan Ibu, nak kuis lagi? Udah bangun? Mau kuis lagi? Mau lagi kuis? Oke, satu orang. Siapa yang hafal surah An-Naba? Siapa hafal surah An-Naba 1 sampai 40 maju ke depan. Pak Ustadz mau ngasih 20.000 rupiah. Lari maju ke muka, jangan di bawah. Iya. Mana solopmu? Hah? Kemana solopmu? Pengumuman telah hilang sepasang solop. Ada yang ambil solopnya? Warna apa Bapak? Warna apa? Apa mereknya? Harus jelas dong. Kalau mereknya apa? Jadi biar jangan jadi fitnah. Warna hitam, mereknya apa? Hello Kitty. Swallow. Karpin. Apa Jaki? Enggak tahu. Tak jelas apa solopnya. Tolong ya, yang merasa tak mau ambil solop tolong pulangkan. Ya, hati-hati. Barang haram itu nanti. Ya, bajayo, nakako. Oke, tolong bacakan surah An-Naba 1 sampai 40, 20.000 rupiah. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi
سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. 50.000 rupiah. Wadah. Iya. Ada lagi 100.000 rupiah. Iya begitu. Iya ini. Tunggu. Perhatikan Pak ya. Perhatikan. Itulah namanya ya. Al-Quran. Perhatikan ya. Al-Quran ya. Itu Al-Quran. Itu mulia. Ada kadang-kadang orang nyawer penyanyi dangdut. Betul? Nah, yang disawer tuh anak penyanyi nasyid. Yang baca Quran, baca sari tilawah, baca Al-Quran. Ini hijrah. Jangan disawer orang dangdutan. Orang masuk neraka, kamu bangga-banggakan. Jalan ke surga, kamu tumpahkan. Itulah namanya kata orang Tanjung Balai, kimpak. Tahu kimpak? Pikiran sumbat. Terlalu berhitung, terlalu berkira kalau untuk agama. Tapi kalau untuk dunia, hebat poya-poya, bebas merdeka. Mau jadi apa kita ini? Uang yang kita berikan belanjakan untuk agama dicatat malaikat tarikil hasanah. Sementara untuk dunia kita berpikirnya 1.000.000 kali untuk mengeluarkannya. Bagaimana Allah bukakan berkah untuk kita kalau kita hitung-hitungan dalam agama Allah? Nih yang perlu saya gerakkan di kampung ini. Robahlah mindset itu. Ustadz, kami tidak bisa menyumbang harta. Yunfiqu bi amwalihim wa bi
anfusihim, harta dan diri kamu. Jangan langsung tidak. Inilah gunanya kita hijrah hari ini, merubah Islahul fikriyah, pemikiran-pemikiran kita yang tumpak dan kimpak. Tepuk tangan buat kita berulang, ya saya. Turun. Nah, sekali lagi, solo bilang, tolong balikkan. Dibawain. Ini tak bonus. Alhamdulillah, ya. Bro, udah ngantuk. Udah. Terakhir satu lagi ya. Islahul ibadah, islahul fikriyah. Ya. Yang kedua, islahul muamalah. Perbaiki hubungan sesama kita. Yuk. Selama ini yang terputus, rekatlah kembali. Ada yang musuhan 20 tahun, ipar dan ipar nggak bercakapan, ada? Ada, mana angkat tangan? Ada yang 10 tahun tak cakapan, tetangga dengan tetangga, ada, angkat tangan. Bilangkan biar kita damaikan. Itu maksudnya. Ada yang laki bini udah 10 tahun belakang-belakangan. Mana angkat tangan. Iya, ada Pak Penobah. Waktu mula-mula nikah, ayang, iya yik. Sekarang, hoi, apa hei? Sini hoi, iyalah hei. Berubah panggilan tuh Pak. Islahul muamalah. Yo, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Ikatan kita akidah. Kita harus saling asih dan asuh, bukan gesek, gosok dan gasak. Itulah umat Islam. Kenapa saya berani kemari datang? Karena umat Islam itu bersaudara. Pertanyaannya, saya mau mengakui bapak saudara saya, bapak ibu mau enggak ngaku saya sebagai saudara? Mau. 7 orang. Bapak ibu mau tidak ngaku saya saudara? Mau. Tambah 20 orang. Bapak ibu anak-anakku mau nggak ngaku saudara? Alhamdulillah. Baiklah, mulai malam hari ini yuk sama-sama kita hijrah, kita bawa kampung kita kan. Semua untuk kau aja. Apa itu? Iklan siapa itu? Ada iklan ini dia. Semua untuk kita ini. Mari kita bergandeng bahu, kita bangun kampung kita ini. Yuk mulai tahun ini yang belum masuk sanawiyah silakan masuk di sini, akan kita bina tahun ini, akan kita daftarkan izin operasionalnya. Insya Allah akan kita didik dengan baik anak-anak yang berilmu, berakhlakul karimah, berjiwa mandiri, yang dapat mendoakan nanti kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke pantai sudah, ke laut pun sudah, lalu nelayan sangkutkan jalannya, tausiah sudah, bagi-bagi duit pun sudah. Yuk kita mari tutup acara bersama-sama dengan doa. Insya Allah kalau ada semut di ladang boleh kita menumpang mandi, tapi kalau tak ada semut di ladang jangan buat tak mandi-mandi. Kalau ada umur yang panjang insya Allah kita sambung mengaji lagi. Subuh ini saya tunggu di musola kita. Kita ngaji ba'da sholat subuh setiap ahad. Burung irian, burung cendrawasih, burung balang, burung betet, burung garuda, burung muri, burung-burung Indonesia. Cukup sekian, terima kasih. Angkat tangan, yuk kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabb, antallahu la ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allah yang pengasih, Allah yang penyayang, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menggenggam umur kami, Allah yang mengetahui batas hidup kami, Allah yang mengetahui segala keburukan yang kami lakukan. Ya Rabb, izinkan kami ya Allah menghapuskan dosa-dosa kami ini sebelum kain kafan membungkus tubuh kami. Ya Allah, izinkan kami meleburkan dosa-dosa kami sebelum liang kubur menjadi tempat tidur kami. Ya Allah ya Tuhanku, bantulah kami jadi hamba-Mu yang baik. Jadikan hidup kami husnul khotimah dalam kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami, dosa ayah kami, ibu kami, mertua kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang sayang kepada kami. Andainya mereka masih hidup di dunia ini ya Allah, berikanlah mereka kesehatan, keafiatan, murahkan rezeki mereka ya Rabb. Andainya orang tua kami sudah kembali kepadamu, lapangkan kubur mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Rabb. Tempatkan mereka tempat yang sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kami anak keturunan yang saleh, anak keturunan yang beriman, anak-anak yang bisa menghafal Al-Quran, anak-anak yang bisa menghafal hadis-Mu ya Rasul, anak-anak yang bisa menjaga akidah. Ya Allah, jauhkan kami dari anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, yang durhaka kepada guru-gurunya. Ya Allah, bantu kami mendidik anak-anak kami ya Allah. Kami tak mampu mendidik mereka 24 jam ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kami anak-anak yang mau melaksanakan salat, anak-anak yang membaca Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin wattaqina imama. Allah, terimalah pengajian kami ini, terimalah doa-doa kami ini, murahkan rezeki kami ya Allah, agar kami dapat berimpak, bersedekah di jalan-Mu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.